Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisa Indriani dengan NPM 1701650020 dari jurusan PGMI semester 8 ingin menjawab pertanyaan dari uji komprehensif kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Sudirman MPD. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Contohnya yaitu model penerimaan siswa baru karena berlaku di seluruh tanah air dan tentang perencanaan kurikulum inti untuk SMA. Kemudian pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Contohnya yaitu silabus sebagai acuan untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang digunakan untuk mengarahkan guru dalam kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nomor 2, jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring. Masing-masing berikan contohnya. Pembelajaran luring. Luring merupakan akronim dari luar jaringan adalah terputus dari jejaring komputer, sehingga luring menunjukkan keadaan dilakukan dengan tatap muka. Dalam konteks pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka antara siswa dan guru. Contohnya yaitu strategi yang dapat dilakukan secara luring seperti televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda lingkungan di sekitar. Kemudian pembelajaran daring. Daring dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet. Sehingga pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS. Contohnya, strategi dalam pembelajaran daring dapat menggunakan gadget, laptop dengan menggunakan aplikasi daring seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga. Masing-masing berikan contohnya. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke siswa, individu atau kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pembelajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Contoh dari media pembelajaran yaitu buku, gambar, papan flanel, clipping koran, video, podcast, siaran radio, dan lain-lain. Kemudian alat peraga. Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, serta minat siswa menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya yaitu dalam alat peraga matematika yaitu papan musi, kerangka bangun ruang, congklak KPK dan FPB, jam kayu, menara kerucut, sempoa, papan berbaku, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Masing-masing berikan contohnya. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas, nilai dan arti pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Contoh evaluasi prestasi belajar meliputi prestasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi prestasi kognitif dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis maupun tes lisan dan perbuatan. Evaluasi prestasi afektif dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan kecenderungan atau sikap siswa mulai dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap sesuatu yang harus direspon.
Kemudian, evaluasi prestasi psikomotor dapat dilakukan dengan mengobservasi perilaku jasmania siswa, format atau lembar observasi keterampilan melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya nomor 5, jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Cara mengatasi masalah kegiatan belajar siswa antara lain yaitu selalu mengevaluasi, hindari memberikan tugas yang sangat panjang, ajak siswa aktif untuk berpartisipasi, ajarkan membuat catatan, melakukan pendekatan personal antar guru dan siswa, dan bentuk kelompok belajar. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Macam-macam psikologi pendidikan antara lain yang pertama, teori behavioristik atau behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh peristiwa di sekitar. Teori behavioristik ini berpandang bahwa belajar terjadi karena operant conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapatkan hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Kemudian teori kognitif atau Brunner. Teori ini mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat memengaruhi perkembangan siswa dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya teori humanisme atau Carl R. Rogers. Teori ini mengutamakan keterlibatan individu siswa secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional siswa. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajaran sendiri, sehingga diperlukan motivasi diri dari siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan dipelajari. Itu tadi yang sudah saya jawab dari pertanyaan uji komprehensif kependidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.